Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Pak Yusef dan teman-teman. Kami dari tim 2 Triple C yang beranggotakan saya, Muhammad Safiar, dan saya ditemani sekarang oleh dua teman saya. Saya Asia Mufida Yumna 182-18022. Saya Safa Marsha dengan NIM 182-18007. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemokan aplikasi Verbase dan juga menjelaskan bisnis plan dari Verbase. Ini ada outline dari presentasi kami pada hari ini, ada Executive Summary, Services, Market Analysis, Financial Plan, Management, dan demo aplikasi. Executive Summary. Nah, berikut adalah objektif dari Verbase. Yang pertama yaitu mengembangkan aplikasi berbasis mobile Verbase. Yang kedua, mencapai target penggunaan bulanan sebesar 5.000 pengguna. Yang ketiga, mencapai jumlah transaksi 6.000 transaksi per bulan. Dan misi kami adalah untuk mengurangi jumlah sampah elektronik di Indonesia, mempromosikan cara hidup berkelanjutan, serta meningkatkan reusability dari produk-produk elektronik. Untuk key suksesnya ada 4, yaitu kualitas layanan, promosi dan pemasaran, efisiensi operasi, dan juga kredibilitas. Ini ada BMP-nya, bisa di layar sendiri. Oke, kita lanjut ke pelayanan yang disediakan oleh bisnis dari Verbase. Next. Pertama, untuk deskripsi service-nya, apa yang disediakan oleh Verbase yaitu ada katalog produk elektronik bekas pakai, ada fungsi akun pengguna, ada fasilitas percakapan, layanan jual barang, user preference orientation, dan opsi pick up dan drop off. Next. Oke, di sini ada beberapa keunggulan Verbase terhadap kompetitor terbesarnya, yaitu OLX, Tokopedia, dan pusat perbelanjaan elektronik bekas dan baru yang offline. Keunggulan tersebut adalah verifikasi kualitas dan spesifikasi produk yang resmi dan terjamin, penjualan resmi atau first hand yang mengatasnamakan Verbase, spesialisasi atas produk elektronik bekas pakai yang resmi dan terverifikasi, serta digitalisasi layanan dan akses one stop yang mudah. Kemudian ini ada sales literatur yang akan dipakai, yaitu advertising, content creating, dan online brochures, di mana pada slide berikutnya ada contoh atau sampel dari brosurnya. Next. Ya, ini adalah sampelnya. Boleh langsung lanjut. Oke, untuk fulfillment-nya kami bagi menjadi metode dan strateginya. Untuk metodenya, untuk pembelian dan penjualan dapat dilakukan secara in-house atau mendatangi warehouse dari Verbase itu sendiri, atau secara offsite di mana aplikasi menjadi portal aksesnya. Lalu untuk strategi pertimbangan untuk pemenuhan atau fulfillment ini adalah teknologi dan otomasi, jaringan dan lokasi, serta pengiriman dan transportasi sebagai titik beratnya. Lanjut. Berikut ini adalah beberapa layanan yang bisa dikembangkan lagi untuk kedepannya, yaitu penjualan spare parts, servis perbaikan produk elektronik, program tukar tambah, program misi dan tantangan pengguna, serta konsultasi pembelian produk. Dilanjutkan dengan market analysis dari Verbase sendiri. Pertama kita bahas market segmentation dan target market segment dari Verbase sendiri. Kalau dari segi demografis, Verbase itu menarget orang-orang dengan usia produktif pengguna ponsel yang di atas 15 tahun dengan gender apapun, dan target income-nya atau pendapatannya dari kelas kelas bawah dan menengah. Kemudian untuk daerahnya sendiri itu daerah perkotaan dengan income sekitar 500.000 sampai 10 juta rupiah per bulan. Kemudian dari psikografis sendiri, Verbase menargetkan calon-calon pengguna yang gaya hidupnya itu frugal dalam artian hemat, dan kemudian sederhana dan mengedepankan eco lifestyle. Kemudian dari segi behavioral, Verbase sendiri itu menarget konsumen-konsumen yang melakukan habitual buying atau membeli barang itu secara rutin dan memiliki kebiasaan tertentu dalam membeli barang ya. Dan conservative spending dalam hal ini berarti mereka tidak ingin mengeluarkan uang yang terlalu banyak untuk membeli suatu barang, karena lagi-lagi produk yang kami tawarkan adalah produk second hand yang sudah diverifikasi terlebih dahulu fungsionalitasnya. Kemudian dari segi geografis, Verbase untuk tahap awal akan menargetkan kota-kota besar di Indonesia dari segi Jabodetabek, Bandung, kemudian Surabaya, dan Medan. Sehingga target market segmen dari Verbase itu sendiri adalah laki-laki atau perempuan dengan usia produktif pengguna ponsel,
dengan tingkat pendapatan rendah hingga menengah yang tinggal di daerah perkotaan besar Indonesia dan memiliki gaya hidup eco-friendly, hemat, sederhana, serta memiliki minat membeli barang elektronik secara rutin dan online. Nah, untuk analisis layanan bisnis yang disediakan oleh Firbish itu sendiri itu ditinjau dari 3 sisi, yaitu kompetisi, kekuatan Firbish, dan kelemahan Firbish. Dari segi kompetisi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, ada kompetisi dari segi e-commerce lainnya seperti Tokopedia, kemudian OLX, dan pusat perbelanjaan elektronik. Kalau dari kekuatan Firbish itu Firbish punya fitur yang unik, yaitu verifikasi fungsionalitas barang, kemudian strategi no frills pricing, dengan kata lain pricing dari produknya itu cenderung seminimal mungkin ya, jadi tidak ada margin yang besar antara production cost dan harga jual barangnya. Kemudian Firbish juga menawarkan paid e-waste donation. Jadi walaupun pengguna menyumbangkan barang yang sekiranya pada saat tahap verifikasi itu tidak berfungsi lagi dengan baik, namun sebagai penyumbangan electronic waste, pengguna dapat tetap diberikan komisi biaya yang minimum tergantung kategori barangnya atas barang yang sudah dia sumbangkan. Kemudian untuk kelemahan bisnis dari Firbish sendiri, revenue stream awalnya itu sangat rendah karena hanya mengandalkan dari penjualan produknya aja. Terus untuk Indonesia sendiri itu masih rendah awareness tentang electronic waste, dan juga masih banyak orang yang preferable untuk melakukan online shopping dibanding offline shopping maksud saya, dibandingkan online shopping seperti yang ditawarkan oleh Firbish. Sehingga maka dari itu barriers yang harus ditempuh oleh Firbish dalam menembus pasar milik kompetitornya itu ada 4. Dari sisi legal, itu dari sisi regulasi yang terapkan di Indonesia, misalnya UU ITE, perdagangan online, dan sebagainya. Kalau dari segi teknikal itu biaya-biaya termasuk skill teknikal dan teknologi maksud saya. Kemudian dari strategi itu perlu ada strategi penjualan, pemasaran, dan pengiklanan, dan juga dari segi brand royalty karena kompetitornya ini sudah punya brand image yang cukup established di Indonesia seperti itu. Untuk bisnis partisipannya sendiri itu ada owner dan eksekutifnya, investor, pegawai, mitra, developer, dan juga pelanggan. Nah, untuk distribusi dari Firbish sendiri ini dilakukan dalam 4 tahap utama. Yang pertama, aplikasinya dilakukan pre-launch terlebih dahulu sehingga fitur-fitur utama yang setidaknya penting untuk diketahui pengguna itu bisa fungsional terlebih dahulu. Jadi mungkin fiturnya belum terlalu banyak, cuman pengguna sudah bisa tahu apa yang bisa dilakukan dengan aplikasi Firbish ini dan potensinya apa, sehingga bisa menarik lebih banyak user dan menemukan market segmen yang spesifik. Nah, kemudian setelah pre-launching ini akan dilakukan optimisasi app-nya. Jadi berdasarkan feedback pengguna yang mulai masuk, akan diadakan optimisasi aplikasinya dan identifikasi relung pengguna yang memang menggunakan Firbish dalam jangka waktu yang rutin seperti itu. Kemudian selanjutnya dilakukan store listing pada application store yang dioptimisasi supaya tampilannya akan lebih baik dan menarik lebih banyak pengguna. Kemudian yang terakhir itu menerapkan eksekusi strategi pemasaran aplikasi dan yang akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Nah, untuk dari segi kompetisi sendiri sebenarnya ada beberapa faktor yang dipegang oleh Firbish dalam hal kompetisi terhadap pesaingnya, yang itu pertama competitive advantage dari segi harga produk, kemudian dari segi kualitas dan keunggulan layanan, yang ketiga dari segi fitur yang dibawakan Firbish, dan yang keempat dari sisi teknologi yang digunakan Firbish. Nah, kalau untuk mengidentifikasi pola pembelian oleh pengguna Firbish itu sendiri akan dilakukan analisis data ya dari pengoleksian penggunaan statistika penggunaan aplikasi, kemudian di data mining dan dianalisis datanya dan dicoba untuk mengidentifikasi pola pembelian dan decision making dari pengguna pada saat menggunakan aplikasi dan melakukan transaksi seperti itu. Terus ini main kompetitornya tadi juga sudah disebutkan. Nah, untuk pricing strategis dari Firbish itu sendiri, karena aplikasinya ini free dan dia merupakan e-commerce, jadi dia free app without in-app purchases. Dan maka dari itu perlu revenue stream yang lain karena aplikasinya tidak berbayar. Jadi perlu ada e-commerce product pricing yang mengikuti
strategi ekonomi pricing atau no frills pricing strategi. Yang seperti sudah saya jelaskan tadi, no frills pricing ini marginnya antara cost production dan antara cost yang dijual itu rendah. Jadi menekan segala production cost yang diperlukan, misalnya biaya pengiklanan dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk strategi penjualannya sendiri itu ada beberapa hal yang akan direncanakan untuk dilakukan Firbish. Yang pertama itu search engine optimization. Jadi SEO ini untuk mengoptimalkan hasil search engine terkait Firbish. Jadi misalkan nanti orang-orang nge-search di Google misalnya best e-waste management app, dan harapannya itu Firbish bisa menjadi salah satu top searches dari keyword tersebut. Dan ini dilakukan bisa dengan cara menaruh keyword-keyword yang mungkin memang penting dan top hit gitu di store listing ataupun copywriting aplikasinya nanti. Dan ada banyak cara juga selain itu, misalnya melakukan hyperlink dari sosial media maupun publikasi yang melibatkan Firbish seperti itu. Terus yang kedua itu influencer pitching. Jadi ini pitching influencer yang mungkin punya pengikut yang banyak di Indonesia untuk mengajak followers-followersnya untuk ikut menggunakan Firbish. Yang ketiga itu hashtag and social media marketing, menggunakan tagar atau hashtag yang sama dan konsisten. Maksud saya konsisten di setiap postingan Firbish, sehingga lebih banyak postingan Firbish itu bisa di discover lewat sosial media gitu. Kemudian yang keempat itu ads monetization, artinya pemasangan iklan baik secara fisik maupun secara digital, mungkin di aplikasi lain ataupun di YouTube, Instagram Ads dan sebagainya. Dan yang terakhir, building user interest, yaitu melalui interaksi dengan pengguna, membalas review pengguna yang membangun dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke financial plan yang dibuat untuk bisnis Firbish ini. Dalam pembuatan financial plan ini ada beberapa asumsi penting yang digunakan, yaitu yang tertera di sebelah kiri. Lalu ada key financial indicators yang dipertimbangkan dengan seksama, yaitu growth, profitability, liquidity, leverage, dan activity. Next. Nah, berikut kami lakukan analisis break-even point. Selebihnya ada di appendix. Di sini ditunjukkan bahwa titik impasnya itu terjadi ketika volume penjualan yang dihasilkan adalah sebanyak 1.830 unit per kuartil dengan asumsi harga jual per unit di patok rata sebesar Rp168.000 per unit. Untuk profit and loss projection-nya, di sini hanya faktor-faktor dan kategori-kategori pemasukan maupun pengeluarannya, lebih jelasnya ada di appendix. Untuk sales revenue-nya, kategorinya ada di kotak kiri. Untuk variable costs per sales-nya ada di kotak tengah. Untuk fixed cost-nya ada di kotak kanan. Berikut adalah balance and business ratio projection-nya. Di sini kami proyeksikan bahwa aset dari bisnis Firbish ini pada tahun 2023 mencapai 7,9 miliar rupiah dengan liability sebesar 2,5 miliar rupiah. Dari situ diperoleh bisnis ratio-nya sebesar 312%, yaitu setelah 1 tahun bisnis Firbish ini beroperasi. Untuk lebih jelasnya ada di appendix. Selanjutnya kita bahas manajemen planning dari Firbish next. Nah, ini organizational structure dan personal plan dari Firbish itu sendiri. Harapannya nanti selain ada CEO, itu manajemen timnya ada kelima tonggak peran yang ada di paling atas di bawah CEO, yaitu yang pertama ada CFO, Chief Finance Officer, kemudian ada Director of Human Resource, terus ada CMO atau Chief Marketing Officer, ada Director of Sales, dan CIO atau Chief Information Officer. Next. Nah, di bawah masing-masing peran manajemen tim yang besar ini tadi, nantinya akan ada peran-peran yang lebih mikro, cuman tidak semuanya pada saat establishment Firbish itu langsung dicoba cari personal dan di-employ, karena keterbatasan sumber daya, terutama dari segi keuangan di awal tahun yang jadi harapannya job desk yang tadi mungkin baru bisa di-cover pada saat tahun kedua ataupun tahun ketiga dari operasional Firbish, itu ada temporary substitute-nya atau pengganti job desk yang sementara itu untuk tahun pertama. Itu seperti yang bisa dilihat pada tabel ini. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Xavier untuk demo aplikasi kita.
Ya, sekarang kita akan menemukan aplikasi Verbish, tepatnya pada fitur penjualan. Nah, jadi di sini bisa dilihat nanti setelah kita mengajukan barang untuk dijual, nanti terdapat suatu card yang menandakan barang yang sudah kita jual. Di sini contohnya adalah ada MacBook Pro 2021 dengan harga 15 juta dan pada barang ini diajukan untuk melakukan pick up oleh pihak Verbish pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021. Kita langsung aja coba fitur tambah produk. Nah, di sini nantinya bisa memasukkan gambar di tombol yang plus ini. Cuman pada saat ini fitur ini masih belum bisa digunakan. Di sini kita bisa memasukkan nama barang, kategori barang, harga barang, dan juga tanggal pembelian barangnya. Kita demokan. Di harga barang ini adalah harga barang yang kita usulkan kepada pihak Verbish. Jadi berapa value barang yang kita usulkan menurut kita sendiri. 8 juta. Nah, kemudian kita bisa memilih jenis pemeriksaan yang kita inginkan. Bisa drop off di Verbish warehouse, jadi kita ke gudangnya Verbish untuk ngedrop off barangnya, atau di pick up oleh pihak Verbish. Nah, untuk demo ini saya akan memilih pick up. Kemudian dijadwalkan kapan mau di pick up. Kemudian masukkan alamat pengambilan. Dan disimpan. Nah, akan terbuat card baru di bawah item yang barusan kita masukkan. Itu iPhone 8 hitam dengan harga 8 juta. Kemudian untuk jadwal pick up-nya hari Kamis tanggal 20 Mei 2021. Kemudian kita bisa menghapus barang yang sudah kita ajukan dengan tombol yang bentuknya tempat sampah. Seperti ini. Kemudian ada juga fitur lain yang belum bisa diakses seperti yang tanda mata ini untuk melihat. Kemudian ada tanda pensil ini untuk mengedit. Namun kedua fitur ini belum bisa diakses. Nah, untuk fitur ini sudah real time dalam artian data yang tadi kita masukkan sudah masuk ke sistem backend dari Verbish. Verbish menggunakan backend Firebase, jadi data ini disimpan di database Firebase yang bernama Firestore. Nah, berikut adalah dashboard dari Firestore. Di sini bisa dilihat tadi item yang barusan kita masukkan, iPhone 8 Black, sudah terdaftar di database. Ini detail dari datanya, purchase date-nya, pick date-nya, alamat tempat pick up-nya. Ya, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan selalu.